Cerita berlanjut, terlihat di luar sedang turun salju, administrator Taekyung segera masuk ke dalam rumah. Ketika ia masuk, ia masih menggigil kedinginan. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan seseorang yang memanggil namanya. Dalam keadaan terkejut ia pun menolehnya, dan ternyata orang itu adalah Ho Jong. Sambil tersenyum Ho Jong berkata, ia mampir karena ada yang ingin ia diskusikan. Taekyung mengkonfirmasi akan perkataan Ho Jong. Ia berkata, ada yang ingin Anda diskusikan? Dengan tatapan sinis Ho Jong menjawab dengan menanyakan, apakah Taekyung punya waktunya? Taekyung tentu tidak bisa menolak majikannya. Ia menghadap, memberi hormat kepada tuannya, dan menyuguhkan teh. Sambil memegang gelas, Ho Jong menanyakan, apakah benar Taekyung merekomendasikan pernikahan kepada ayahnya? Mendengar perkataan itu membuat Taekyung terkejut. Ia segera membungkukkan badannya, meminta maaf jika hal itu sangat kurang ajar. Jika Ho Jong keberatan akan hal itu, kata-kata Taekyung terhenti setelah Ho Jong menyanggahnya, bahwa ia tidak keberatan, malahan saran Taekyung bagus. Mana ada pria yang tidak ingin berhubungan dengan wanita cantik. Ho Jong mulai menyimpan gelas yang ia pegang, padahal ia belum meminumnya. Ia juga meneruskan kata-katanya, dengan nada ejekan, tapi, sayangnya administrator umum Taekyung memiliki wawasan yang buruk. Perkataan Ho Jong membuat Taekyung kebingungan. Ia bertanya-tanya akan maksud omongan Ho Jong tersebut, di mana Ho Jong meneruskan, memang benar Moyong Yonhwa itu cantik, elegan dan bermartabat, tapi, wanita luar biasa seperti itu adalah beban. Moyong Yonhwa adalah wanita yang akan melahap suaminya daripada melayaninya. Ucapan Ho Jong sekali lagi membuat Taekyung semakin kebingungan. Di sana Ho Jong mulai beranjak dari tempat duduknya, dan segera mendekati Taekyung, mengatakan, ia meminta tolong beritahukan kepada ayahnya, untuk memperkenalkan dirinya kepada wanita lain selain dari klan Moyong. Karena bagaimanapun Ho Jong memang harus menikah, dan karena itu jugalah Ho Jong ingin meminta Taekyung untuk mencarikan wanita lain yang secantik Moyong Yonhwa, terutama dengan hal itu, akan membantu dirinya untuk selangkah lebih dekat, menjadi patriark daripada adiknya Jipyong. Mendengar perkataan itu Taekyung lagi-lagi terkejut. Ia menanyakan akan maksud dari perkataan Ho Jong, karena semua itu sudah pasti bahwa tuan muda tertua akan memimpin keluarga di masa depan. Namun di sana Ho Jong semakin mendekati Taekyung, serta berkata padanya untuk jujur saja, terutama akan alasan ayahnya sangat peduli tentang patriark kecil. Semua orang sudah tahu tentang hal itu, karena itulah Ho Jong akan selalu mengingat kerja keras dari Taekyung. Ia juga berharap Taekyung bisa memainkan peran besar untuk masa depan klan Yeon, dan dengan itulah Ho Jong mulai beranjak pergi dari tempat itu. Seraya berkata percayalah padanya. Di pagi berikutnya, di ruang kerja kepala keluarga, Taekyung datang menghadap kepada kepala keluarga. Ia juga menyerahkan daftar dokumen yang harus kepala keluarga tinjau. Kepala keluarga merespon dengan mengapresiasinya, bahwa Taekyung sudah bekerja keras untuknya. Ketika dokumen itu mulai ditinjau oleh kepala keluarga, Taekyung masih terdiam dengan perasaan ragu. Setelah beberapa saat ia mulai memberanikan diri memanggil kepala keluarga dan mengatakan, Anu, tentang pernikahan tuan muda tertua, bagaimana kalau mencari wanita lain selain Moyong Yonhwa? Mendengar perkataan itu membuat ekspresi kepala keluarga berubah. Ia langsung menutup dokumen yang ia pegang, kemudian menanyakan, akan apa alasannya? Di sana Taekyung mencoba menjelaskan, bahwa Moyong Yonhwa memang tampak seperti istri yang luar biasa, tapi, bukan berarti tuan muda tertua kurang berbakat. Seorang wanita yang membuat pikirannya tenang daripada wanita dengan bakat yang luar biasa. Ia pikir itu akan lebih cocok untuk tuan muda tertua. Kepala keluarga terdiam menyimak penjelasan Taekyung, di mana Taekyung meneruskan, selain itu, bukankah ada kemungkinan patriark klan Moyong akan menolak pernikahannya? Kepala keluarga mencoba mengkonfirmasi, bahwa patriark klan Moyong akan menolaknya. Taekyung mengiyakannya,
Ia mendengar Moyong Yonhwa adalah putri yang sangat disayangi patriark klan Moyong. Jika mereka menganggap klan Yeon meminta mereka menyerahkan putri kesayangannya, ini juga mungkin akan menghambat masalah bisnis. Semakin sedikit hal yang perlu Anda khawatirkan, maka semakin baik. Kepala keluarga sedikit terdiam untuk beberapa saat, kemudian menanyakan, apakah menurut Taekyung, bisnis dengan klan Moyong itu sangat penting? Taekyung membenarkannya, dengan alasan di dalam kekuatan klan, uang adalah kekuatannya. Jika klan Yeon mengamankan lebih banyak dana dengan bekerja sama dengan klan Moyong, ia meyakini jika kesulitan hidup masyarakat akan berkurang. Kepala keluarga sedikit terdiam. Ia yang mempunyai pikiran ingin mensejahterakan masyarakat, akhirnya menerima pendapat Taekyung. Ekspresi Taekyung masih biasa-biasa. Di satu sisi ia berhasil membujuk klan Yeon untuk kerjasama, tapi di sisi lain ia gagal untuk menikahkan Moyong Yonhwa dengan Ho Jong. Kepala keluarga meminta agar Taekyung memasukkan obrolan tadi ke dalam surat dan mengakhiri hari ini. Taekyung masih kepikiran tentang Ho Jong, menanyakan, kalau begitu siapa yang akan menjadi istri tuan muda tertua? Kepala keluarga menyanggahnya, tidak apa-apa meskipun itu bukan Moyong Yonhwa. Taekyung pun segera pamit dan bergegas pergi dari ruangan itu, akan tetapi tiba-tiba kepala keluarga memanggil namanya dan memuji Taekyung yang sudah bekerja dengan baik. Taekyung pun segera memberi hormat dan mengatakan, kalau ia senang bisa membantu patriark. Singkat cerita, Taekyung memberikan sebuah gulungan kertas pada seseorang, dan meminta mengirimkannya pada klan Moyong, sebagai pembayaran. Setelah orang yang ia suruh berangkat mengantar gulungan itu, Taekyung sesaat memandang langit, senyuman busuk nampak di wajahnya, sambil bergumam, itu lama sekali, 8 tahun, tidak, itu 10 tahun, hari ini, kehidupan dua klannya akan berakhir, sekarang patriark akan menggunakan alasan bisnis untuk melahap klan Green Mountain Yeon satu persatu. Ia juga berpikir kalau Nona Yonhwa sangat luar biasa. Yonhwa menggunakan dirinya sebagai alat untuk mengaburkan penilaian orang-orang. Gumamnya terhenti setelah ada 2 orang penjaga memberi salam padanya. Taekyung juga membalas salamnya dengan senyuman yang ramah. Setelah berpapasan dengan 2 penjaga, ia melanjutkan gumamnya, sekarang Patriarch selangkah lebih dekat ke dunia. Sungguh luar biasa. Jika mereka menaklukkan semuanya, dunia akan menjadi milik klan Moyong. Singkat cerita, di waktu malamnya, Taekyung menyuguhkan Ho Jong dengan sebuah teh. Ho Jong menanyakan, apakah itu teh esensi naga? Apakah baunya enak? Dari mana Taekyung mendapatkan barang berharga ini? Taekyung menjawab, kalau ia menghabiskan semua uang yang ia tabung. Awalnya, ia berencana untuk memberikannya ke Patriarch. Ho Jong menimpali, oh jadi begitu. Ho Jong sudah lama tahu bahwa administrator Taekyung, ia bukan orang biasa. Taekyung tertawa ringan menimpali, itu pujian yang terlalu berlebihan. Ho Jong menyampaikan kalau ia berkata dengan benar, Taekyung adalah orang yang mengendalikan klan besar, di mana Taekyung juga mengatakan, mulai sekarang, ia juga berencana melakukan sesuatu yang penting pada tuan muda tertua. Ho Jong menimpali, akhirnya Taekyung membuat keputusan, ia meminta agar Taekyung terus berbaik hati, karena Ho Jong sangat menantikannya. Tiba-tiba Ho Jong menumpahkan teh yang ia pegang, tentu saja, hal itu membuat Taekyung kaget, di mana Ho Jong berkata dengan sangat serius kepada Taekyung, bahwa ia berharap Taekyung akan memainkan peran besar dalam menciptakan masa depan yang bersih untuk klan Yeon. Jadi, maukah Taekyung memberitahu Ho Jong, di mana Taekyung menyembunyikan tikus lainnya? Taekyung menampakkan ekspresi bingungnya, menanyakan, tikus apa yang dimaksud Ho Jong? Tanpa basa-basi Ho Jong langsung meremas gelas yang ia pegang, hingga pecah berkeping-keping, mengatakan, kalau Taekyung adalah mata-mata, Taekyung membela dirinya menimpali, tidak mungkin orang dengan hati seperti dirinya seorang mata-mata, bahkan itu mustahil.
Ho Jong mengatakan, biasanya, ada 3 hal yang dimiliki seorang mata-mata: tempat yang tidak mencolok, posisi, dan kepribadian yang biasa-biasa saja. Tapi Taekyung malah sebaliknya, ia dengan berani mengurus keuangan klan, sebagai administrator umum di sisi patriarch. Semua itu adalah bagian spesial, bukan bagian biasa-biasa. Mendengar perkataan itu membuat Taekyung mengeluarkan keringat dingin di badannya. Ia mencoba mengelak, mengatakan, Taekyung tidak tahu kenapa, tapi sepertinya Ho Jong salah paham. Ho Jong menimpali, salah paham bagaimana? Ho Jong sangat yakin kalau Taekyung itu mata-mata. Di mana Ho Jong segera berteriak meminta seseorang untuk keluar, dan pada saat itu juga seseorang datang dari arah belakang. Taekyung dengan sangat ketakutan mencoba menolak, dan ternyata orang itu adalah Gadaek Sang. Sambil membawa gulungan kertas, Gadaek Sang mengatakan, sebenarnya ia tidak ingin ikut campur dalam masalah klan orang lain. Kemudian ia memperlihatkan isi dalam gulungan itu meneruskan, bukan hanya balasan, ini adalah laporan yang ditujukan untuk klan Moyong. Ini juga ditulis dalam bahasa rahasia. Para pengemis bahkan kesulitan untuk menafsirkannya. Mendengar perkataan itu, badan Taekyung seketika bergetar. Ia tidak percaya akan bagaimana gulungan itu bisa ada di tangan mereka. Di sisi lain Ho Jong berkata kepada Taekyung, apakah sudah cukup aktingnya? Sambil mengeluarkan aura Ki, Ho Jong memberi pilihan kepada Taekyung. Sekarang, apakah ia mau berjalan sendiri? Atau Ho Jong perlu untuk menyeretnya? Hal itu membuat Taekyung tidak bisa berkata-kata, ia hanya bisa merasakan bahwa saat ini dia sangat apes karena semua bukti sudah jelas di depan mata. Terlihat sekarang, Taekyung dibawa oleh 2 penjaga ke satu ruangan. Ruangan itu adalah penjara. Salah satu penjaga mencibir, ia tidak pernah menduga ternyata Taekyung seperti itu. Ia yang sangat kesal kepada Taekyung, menggedor pintu penjara itu untuk meminta penjelasan, bagaimana bisa Taekyung melakukan itu, setelah melewati suka dan duka bersama-sama selama 10 tahun, apakah Taekyung mencoba mengolok-olok mereka dengan wajahnya yang tidak tahu malu? Penjaga yang satunya lagi mencoba menenangkan temannya, sementara Taekyung hanya terdiam tanpa ada kata. Sebelum para pengawal meninggalkan ruangan penjara, sepertinya penjaga yang satunya lagi juga merasakan kekesalannya. Dia memanggil, sejak, atau mata-mata, bersiaplah untuk di ruangan penuh derita. Selain itu ia juga mengecam Taekyung tidak akan mati dengan tenang.